dikerjakan diam-diam ya, tanpa sepengetahuan ya, terus diedarkan ya. Siap-siap, Anda bisa kena pasal, ada pasalnya loh. Pasal 30 tahun 2016 kayaknya deh. Dan itu hukumannya 10 tahun penjara. Oh, 10 tahun dan dendanya 800 JT. Semakin ini gak sih, semakin mengabu-ngabu gak sih, ya kan? Siapakah jika ada yang dirugikan, dia akan bisa dituntut. 10 tahun penjara kalau anak-anak udah kelas 3 SD tuh ya. Ya siap-siap aja ya guys, siap-siap. Siapakah yang siap-siap? Gak tahu. Saya tambahkan, berarti di sini pihak pelapornya nanti ada dua, yaitu Mail dan juga Dr. Oki. Kita lihat gebrakan terbaru karena pasti Bang Sunan Kalijaga akan sesegera mungkin untuk mengambil suatu tindakan tegas kepada pihak pelapor Nikita Mirzani. Namanya orang berdagang, mau untung yang sebesar-besarnya modal kecil-kecil. Nggak gitu juga mbak, orang dagang. Bukan berarti bisa seenaknya. Saya bercontoh ya, mbaknya misalnya nih ada temen bawa dagangannya tas kremes dan dia bilang ini asli ya, original, beli di London bla 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 Ya. warnanya paling rare karena ini paling susah, mesti ngantri 3 tahun 4 tahun dijual dengan harga yang seperti tas asli gitu. Terus kamu bayar, ternyata tas kamu itu KW. Yap. Happy nggak? Enggak lah. Nggak mungkin happy kan? Pasti kamu marah. Iya pasti. Kenapa? Karena udah keluar uang untuk bayar tas ori yang diklaim ori, ternyata KW. Sama kayak skincare juga begitu. Kita bayar buat tomat putih, harga udah jutaan, ternyata di dalamnya baru-baru ada tomat putihnya. Sama aja kayak harga yang cuma 50.000. Siapa yang nggak kesel? Diklaimnya niacinamide 10% dengan harapan muka kita bakalan kinclong, glowing. Total nol. Dan kita pun berani bayar ratusan ribu, mungkin 500, 600 untuk kualitas seperti yang sudah diklaim. Ternyata tidak ada niacinamide-nya. Apalagi yang lebih berbahaya lagi, berisikan bahan-bahan yang merusak kesehatan kita, merusak janin di dalam kandungan ibu. Itu nggak bisa sembarangan. Betul. Dengan azas berdagang, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, itu menurut saya ya, jangan marah juga ya, itu amoral, pemikiran yang amoral. Berdagang itu menurut saya harus amanah. Ya. Kalau kamu klaim A, barang itu A, bukan B, bukan C, apalagi Z, seperti itu. Dan keuntungan sewajarnya aja, bukan sebesar-besarnya keuntungan. Berarti kan ada celah untuk orang itu bisa ngulik, ya, beli yang semurah-murahnya dengan gimana caranya, atau apalah yang di apa ya, diolah gitu ya, untuk menjadi barang yang seolah-olah mahal, ternyata receh. Menurut saya itu amoral. Ya. Jadi sorry banget, nggak setuju. Tidak bermoral. Dan benar, ada satu video yang lewat juga menanggapi si mbak ini. Saya suka yang ada di story. Coba kalian lihat ke story saya ya, ke storynya Mamski. Sangat-sangat setuju sekali dengan mbak siapa tadi namanya, bahwa kita harus pintar memilih barang yang kita mau beli. Dan apabila kita sudah tahu latar belakang owner-ownernya itu nakal atau hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan pelanggannya, pembelinya, ya, konsumen, lebih baik kita langsung cancel. Kenapa kita perlu
jaminan kesehatan, jaminan bahwa yang kita pakai ini memang betul-betul bagus sesuai dengan klaimnya, sehingga kita tidak rugi mengeluarkan uang. Masih banyak owner yang amanah, owner yang tidak mementingkan hanya keuntungan dirinya sendiri, tetapi juga kebaikan untuk orang banyak, untuk konsumennya. Nah, Ibu FS, Emma Waroka juga speak up setelah sebelumnya Mbak Janet yang ikutan speak up. Masih mending Emma Waroka lebih halus bahasanya daripada kemarin. To the point, tegas, dan ada kata-kata yang mungkin saja menyindir perasaan Ibu FS. Kalau teman apapun pasti dibela. Nggak jelas dia ngomong apa. Mbaknya sama bilang begitu. Nggak jelas FS itu ngomong apa. Satu geng udah nggak benar semua. Mendukung sesuatu yang salah. Kalau salah, mendingan diam. Jangan mencari pembenaran. Mbak Emma Waroka sudah kasih contoh. Itu contoh yang paling sederhana. Semoga saja Ibu FS bisa memahami maksud viti dari Emma Waroka. Atau mungkin Ibu FS berniat untuk merespon pernyataan dari para netizen yang sudah stitch video dari Ibu FS. Kita persilahkan. Kita juga pengen tahu gitu ya sebagai netizen, apa sih tanggapan selanjutnya dari Ibu FS. Kurang cukup bukti biasanya. Kalau kejaksaan masih menolak, berarti harus ada yang dilengkapi oleh kepolisian. Nah, karena waktu penahanannya 20 hari, terus kan bisa diperpanjang tuh 60 hari ya. Penahanan yang kedua itu. Nah, polisi punya hak untuk itu, gitu loh. Nah, jika sampai penahanannya memang sudah habis-habis, nggak cukup bukti, maka Mbak Nikita wajib dilepas. Ketika tidak diterima dalam batas waktu tertentu, maka bisa saja di SP3 karena tidak cukup bukti tadi itu. Karena ini Pak, polisi, apalagi ini lawannya Nikita Mirzani kan, polisi nggak main-main Pak. Kalau tidak cukup bukti betul, nggak berani memproses hukum aja, nggak berani Pak. Kalau misalnya pengacaranya Mbak Nikita ragu tentang prosedur yang dilakukan oleh kepolisian, bisa melakukan pra-peradilan bahwa penetapan tersangka ini cacat hukum misalnya ya. Nah, saya salut dan hormat kepada Mbak Nikita Mirzani, kooperatif kan itu kan, mendatangi sampai dia ditahan. Kalau sampai tanya sama saya, misalnya saya polisinya nih, terus kemudian keluarganya Mbak Nikita mengajukan penangguhan penahanan, tak kabulkan. Kenapa? Karena punya anak kecil, karena dia tulang punggung. Itu sih kalau saya ya, hanya bisa memberikan jaminan penangguhan penahanan. Bersurat, Pak, saya Rofi'i, saya siap dan bertanggung jawab untuk penangguhan penahanan. No dolar, no rupiah. Jadi saya ikhlas lah untuk Mbak Nikita Mirzani. Udah, saya sih berharap ini kan bukan kasus yang bukan kasus. Ini kan kasus yang sebenarnya bisa dimediasi, bisa dimaafkan. Tidak semuanya berpatokan hukum. Ada sisi kemanusiaan juga yang harus dilihat. Saya kalau untuk kemanusiaan siap Mas, karena ini bukan orang teroris. Nikita itu NKRI banget orangnya, jaga banget itu kalau waktu ada kelompok-kelompok radikal, dia yang paling di depan itu. Itu sisi positifnya. Cari itu jejak digitalnya Mbak Nikita Mirzani itu. Ketua BKN namanya Gus Rofi bahkan siap untuk menjadi penangguhan penahanan dari seorang Nikita Mirzani. Ketua BKN aja sampai rela untuk menjadi penjamin atau penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani. Kata Gus Rofi, ini bukan kasus besar, ini kasus kecil. Lagian Nikita Mirzani itu NKRI banget. Salah satu contoh ketika ormas radikal yang kemarin-kemarin itu kan, Nikita Mirzani adalah salah satu sosok yang melawan mereka. Nggak ada lagi Nikita Mirzani yang berani, yang vokal, nggak takut sedikit pun. Itu kenapa? Karena Nikita Mirzani itu sangat nasionalis. Para pejabat advokat terus bersuara untuk Nikita Mirzani. Ada kalimat yang menarik. Pihak kepolisian tidak sembarang untuk memproses kasus Nikita Mirzani. Jadi nggak asal, harus tegak lurus, harus sesuai prosedural. Dan proseduralnya sudah terlihat agak macet nih ketika pihak kejaksaan menolak berkas perkara dari Nikita Mirzani.
Dan seperti di video saya sebelumnya, pihak penyidik maupun pihak pelapor ini masih terus mencari bukti baru untuk memperkuat berkas perkara dari Nikita Mirzani. Dan seperti kata Bang Rofi tadi, biasanya berkas perkara Nikita Mirzani ditolak itu karena buktinya belum cukup kuat untuk diterima oleh pihak kejaksaan. Dan nantinya pada saat persidangan, tidak hanya ada hakim, jaksa, penuntut umum, tapi akan menghadirkan berbagai macam ahli di bidang mereka untuk berbicara di pengadilan. Dan nanti sampai ada keputusan Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Kata Bang Rofi, Nikita Mirzani bisa mengajukan pra peradilan kalau merasa bahwa kasus ini tidak beres atau istilahnya cacat hukum. Tapi kan tidak dilakukan. Itu sesuai atas permintaan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena Nikita Mirzani kepengennya itu kasusnya segera masuk ke persidangan. Dan nanti sampai di persidangan itulah Nikita Mirzani akan membongkar semuanya. Dan menurut saya ada satu permintaan nih dari Nikita Mirzani. Dia meminta rekaman full videonya harus diputar. Bukan hanya rekaman setengah yang beredar di sosial media atau yang mungkin saja menjadi barang bukti dari pihak pelapor kepada Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani pasti akan protes, pasti akan menolak. Yang diinginkan oleh Nikita Mirzani rekaman full dari A sampai Z. Bukan dari M sampai Z, bukan dari pertengahan sampai akhir, dari awal sampai akhir. Banyak kejanggalan guys dari kasus Nikita Mirzani. Dan seperti kata Bang Sunan Kalijaga, kok malah pihak pelapor yang mencari-cari pihak terlapor. Tadi kan dikasih contoh premanisme. Biasanya itu preman ini akan mencari terus korbannya, dipaksa, diminta uang, diperas. Tapi ini berbeda guys, justru pihak pelapor yang nyecer pihak terlapornya. Ada apa ini? Itu nanti akan menjadi pertimbangan khusus juga bagi pihak hakim di pengadilan. Jadi bagi kalian yang komentar 20 tahun well, selamat menua di penjara well, tunggu dulu guys, jangan senang dulu, keadaan bisa berbalik. Ada satu komentar, kalau kasus Nikita Mirzani itu seperti di film-film India yang pahlawan kalah dulu nih, nanti sampai di pengadilan barulah pahlawan itu akan meraih suatu kemenangan besar. Apakah itu bisa terjadi nanti di persidangan? Just wait and see.